Baksel ya, kampus negeri dengan 6 fakultas ya, 5 fakultas sama 1 sekolah pasca sarjana. Nah, salah satunya adalah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Terdapat 6 prodi juga ya. Nah, 6 prodi juga, diantaranya ada manajemen bisnis syariah dan manajemen keuangan syariah. Malam ini makanya ada mahasiswa dari kedua prodi tersebut karena memang materi yang kita bawa, topik yang dibawa malam ini berkaitan dengan prospek bisnis dan keuangan syariah di Indonesia. Oke. Nah, kalau bicara prospek tentunya kita melihat tentang masa depan ya. Betul. Masa depan prospek, masa depan bisnis dan keuangan syariah di Indonesia. Nah, mungkin banyak bertanya gimana sih prospek bisnis dan keuangan syariah ini. Nah, apalagi narasi muda ya, gimana sih prospeknya ke depan? Iya betul sekali. Gimana masa depannya? Mengkhawatirkan pula nanti mahasiswa peminatnya kan, orang yang ingin mendalami di bidang manajemen bisnis dan keuangan syariah ini. Oke, kita lihat tentunya sejarah ya, sekilas sejarah tentang bisnis dan keuangan syariah di Indonesia. Sebetulnya kalau kita melihat sejarah ya, kita mengenal namanya dual system di Indonesia, ada syariah dan ada konvensional, itu masih baru. Itu baru hampir semua dimulai tahun 90-an ya, 1990-an. Sebelumnya kita nggak mengenal dual system, yang kita kenal adalah konvensional. Bank konvensional, asuransi konvensional, pegadaian konvensional. Baru di tahun 1990-an lah lahir berbagai macam institusi keuangan syariah. Cukup baru. Jadi berarti ini suatu peluang juga ya melihat ke depan. Berarti ini belum lama, ini belum jenuh sebetulnya kan. Masih berarti masa depannya masih cerah. Masih cerah ya. Kita lihat juga perkembangan bisnis dan keuangan syariah di Indonesia. Lumayan bagus perkembangan bisnis dan keuangan syariah di Indonesia. Misalnya kalau kita lihat dari namanya indeks ya, indeks keuangan syariah kita, indeks ekonomi syariah kita namanya GAIA ya. Khusus mengindeks mana peringkat Indonesia gitu ya. Kita menduduki peringkat ketiga di dunia. Nah, ada pergerakan mulai dari peringkat ke-10 sampai sekarang peringkat ketiga. Berarti meningkat terus. Nah, jadi perkembangannya cukup bagus. Nah, selanjutnya tentunya masa depannya bagaimana? Kita lihat peluangnya bagaimana? Apakah bisnis dan keuangan syariah ini peluangnya kecil? Enggak. Kita lihat salah satu misalnya, kita tahu Indonesia ini adalah masyarakat atau negara yang mayoritas penduduknya muslim, paling besar di dunia, 87%. Sementara pangsa pasar, kita lihat pangsa pasar namanya di ekonomi syariah, di keuangan syariah ini, bisnis syariah ini masih kecil, masih di bawah, rata-rata di bawah 10%. Jadi peluangnya sangat besar. Nah, jadi kalau kita bicara prospek ya, tentunya bisnis dan keuangan syariah ini masih prospeknya cukup baik, cukup cerah, dan lapangan kerjanya tentunya cukup luas. Nah, itu sekedar tentunya pendahuluan overview ya tentang topik kita malam ini. Betul sekali ya. Sebenarnya ini suatu topik yang sangat menarik ya. Kalau Bapak Samsudin tadi sempat menyinggung ya, kalau adanya tadi selama ini mungkin kita hanya mengenal satu sistem ya, hanya konvensional. Dan metode syariah ini masih baru, hanya berkisar tahun 90-an. Memang kalau dihitung dari segala secara indeks memang itu hal yang cukup baru. Dari ilmu yang mungkin golongan terbaru dari tahun 90-an hingga tahun sekarang ini. Tapi Pak, kalau kita lihat kembali dari judul yang Bapak mau bawakan di malam hari ini, yaitu ada membahas 2 keyword kalau saya tidak salah ya, ada bisnis dan keuangan. Mungkin ini yang akan kita highlight dulu untuk di malam hari ini Pak ya. Iya, betul. Karena kebetulan juga ada 2 mahasiswa nih yang akan mungkin kita ulik-ulik dulu nih kira-kira gimana pandangan sebagai mahasiswa ya. Kalau menurut Erjan ini bukan menjadi apa ya istilahnya, mewakili prospek dari Genji mungkin ya saat ini. Benar sekali. Oke Pak, kalau begitu Erjan ini menanyakan sesuatu mengenai pengertian bisnis ini Pak ya. Bisnis itu kan terbagi juga ya, ada bisnis dan juga ada wirausaha Pak. Iya betul. Tentunya. Jadi sebenarnya Erjan itu juga ingin tahu ya, bagaimana skala bisnis dan wirausaha yang memang secara syariahnya juga seperti apa modelnya? Apakah memang jauh berbeda dari konteks yang konvensional atau bahkan sama tapi mungkin dengan ritme yang berbeda Pak? Ini tahu silakan Pak. Oke, baik, mengenai bisnis tentunya
udah ada di sini mahasiswa kita dari manajemen bisnis soal bisnis bagaimana pandangan mereka tentunya yang sudah belajar tentang bisnis. Mungkin ke Mas Bram Mas Bram dulu kita. Mas Bram silakan, ini dari prodi bisnis syariah itu lebih tahu lah ini ya. Iya, udah boleh silakan apa aja silakan. Menurut saya bisnis itu adalah sebuah organisasi yang dilakukan untuk menjual barang atau jasa kepada para konsumen kan, dan wirausaha itu hanya untuk perorangan yang melakukan penjualan hanya dilakukan satu orang. Dan jenis-jenis bisnis kan ada banyak. Iya, betul. Iya. Yang pertama kayak bisnis dalam bidang fashion, food atau skincare. Yang paling berpeluang sukses menurut saya yang untuk melakukan bisnisnya adalah dalam bisnis skincare, karena kita lihat dari trending di masa kini kan, semua orang pengen cantik atau ganteng kan. Walaupun banyak kompetitor, tapi saya menjamin bisnis skincare inilah yang paling berpeluang untuk jadi sukses. Betul sekali ya. Ya, terima kasih Mas Bram ini udah menjelaskan mengenai bisnis dan juga wirausaha sebagai mahasiswa tentunya di ruang lingkup Kota Padang Sidimpuan ini ya. Saya tadi menarik ya, kalau highlight mengenai Mas Bram ini katanya bisnis itu sebuah organisasi katanya, sebuah organisasi dan berbeda dengan wirausaha katanya. Kalau kita berbicara tentang memang jenis bisnis saat ini, memang betul sekali yang katakan Mas Bram itu memang ada, kalau kita berbicara tentang jenis-jenisnya memang kosmetik ataupun kecantikan yang saat ini menjadi trending, mungkin 1 sampai 3 besar yang saat ini yang digemari oleh masyarakat Indonesia ya, dan tidak lupa dari fashion ataupun makanan juga ya. Tapi Pak, saya ingin tahu lebih dalam juga nih ya, sebenarnya sudah sangat betul yang sampai oleh Mas Bram ini, tapi sebenarnya ada nggak kira-kira peluang ya, bagaimana peluang kira-kira di antara bisnis ini, karena memang bisnis ini nggak hanya satu, banyak opsinya gitu kan. Kalau saya pribadi mungkin saya juga punya modal ya kan, punya modal gini ya, saya mau bangun sebuah kosmetik kecantikan di Kota Padang Sidimpuan atau sekitarnya dimanapun itu, tapi saya nggak tahu nih gimana untuk peluangnya seperti apa, besar nggak ya, tembus nggak nih. Pak silakan Pak, mungkin bisa diberikan ini. Betul ya. Tadi memang ada headline-nya tentang bisnis dan wirausaha. Iya, betul. Memang dua kata yang hampir berdekatan. Businessman and entrepreneur ya. Pribadinya berbeda juga ya sebetulnya ya. Nah, jadi kalau bisnis tadi udah disampaikan oleh Bram ya. Bagaimana apa itu bisnis? Tentunya bisnis itu berkaitan dengan aktivitas untuk pada tujuan akhirnya aktivitas tersebut ya untuk memperoleh keuntungan biasanya kan. Nah, kalau bisnis ini, baik itu aktivitas produksi barang dan jasa maupun perdagangan. Nah, selanjutnya ada entrepreneur ya, atau wirausaha tadi. Kalau wirausaha memang hampir sama dengan bisnis juga, tapi biasanya entrepreneur itu ke personalnya. Kalau yang namanya bisnismen itu dia punya segala sumber daya. Gitu. Makanya biasa pengusaha itu dia punya sumber daya, lengkap sumber dayanya ya. Biasanya mulai dari keluarganya udah mendukung sumber daya itu, punya modal yang cukup, relasi yang cukup ya. Skill yang cukup. Tapi seorang entrepreneur itu memang dia memulai suatu usaha itu dari nol ya. Iya, itu bedanya antara pebisnis dengan entrepreneur. Biasanya kampus cenderung kalau di di lulusan menjadi entrepreneur, bukan pengusaha. Karena diharapkan mereka memang mengambil langkah mulai dari nol kan. Mendirikan usaha itu, merintis usaha itu mulai dari nol. Tentu peluang usaha tentu kita melihat banyak faktor tentu yang harus kita perhatikan ya mengenai peluang usaha ya. Kita lihat misalnya biasanya orang melihat peluang usaha itu dari tren misalnya tren, atau melihat peluang usaha ya apa yang bisa diciptakan nilai tambah dari suatu produk ya. Kan biasanya produk sudah ada. Iya betul. Udah banyak olahan misalnya dari makanan yang bahan bakunya dari pisang. Seorang mahasiswa itu harus kreatif tentunya. Apa yang bisa dihasilkan dari produk yang bisa dihasilkan dari misalnya bahan baku pisang? Kalau cuma sebatas pisang goreng tentu itu tidak menarik kan gitu. Nah,
Saya udah ada, saya lihat dia lulusan perguruan tinggi, dia justru memang menjadi entrepreneur. Nah di Siantar, bahan bakunya pisang, tapi dia memang kreatif, bisa menciptakan produk dari bahan baku pisang dengan berbagai macam variasi gitu. Akhirnya ya mau beli pun di situ harus antri. Waduh, karena banyak opsi. Namanya Banana Pink. Di sana saya, Banana Pink itu laris sekali. Dia lulusan salah satu kampus dari Medan kalau nggak salah itu. Tapi dia memang nggak tertarik ke dunia kerja jadi seorang karyawan. Ya. Tapi dia mau menjadi pengusaha. Saya rasa memang penghasilan dia di atas budak korporat begitu. Oke, betul sekali ya untuk Pak Samsudin ini sudah mulai terarah ya. Kalau bisnis itu sebenarnya nggak jauh berbeda dari entrepreneur ataupun wirausaha. Mungkin kalau Erjin Anda bisa tambahkan atau mungkin bisa analisis ya. Sebenarnya wirausaha itu adalah menuju langkah untuk jadi seorang pembisnis gitu. Iya betul. Karena memang awalnya kalau kita sebagai mahasiswa ya, kebetulan finansial mungkin belum oke gitu ya, skill juga masih perlu belajar gitu ya, networking juga masih ya hanya sebatas ruang lingkup seperti itu aja. Nah, mungkin itu membutuhkan waktu yang cukup ya Pak untuk menjadi seorang bisnismen. Oke, kalau begitu Pak kita beralih ya. Kalau kita berbicara lagi tentang bisnis ini, sebenarnya tentunya ada suatu pembelajaran ya yang harus diselimuti atau mungkin dibuat ya. Bagaimana sehingga belajar bisnis itu memang menjadi sebuah tren yang harus diterapkan pada mahasiswa, pada sumber daya lokal gitu ya, teman-teman pada masyarakat tertentu. Karena pada saat ini kalau kita lihat status quo-nya, belajar bisnis itu merupakan kalau secara orang ya, kalau sebagian individu beranggapan bahwasanya bisnis itu hanyalah sebuah teori yang mengada-ngada. Katanya nggak perlu teori, nggak perlu saya belajar bisnis, yang penting saya buka usaha, rame selesai gitu ya. Padahal mungkin kalau kita sepakati bersama, nggak sesimpel itu nggak Pak ya? Nggak sesimpel itu, banyak yang harus kita pelajari. Jadi ini yang perlu mungkin kita ulik juga Pak, silakan sebelum kita jeda. Selamat Pak. Oke, jadi tentu belajar bisnis. Ini kaitannya dengan apa namanya? Pentingnya kita belajar bisnis mungkin maksudnya, urgensinya belajar bisnis. Kenapa sih kita harus belajar bisnis gitu ya? Mungkin sebelum saya jawab ya, dari mahasiswa gimana? Dari Bram sebagai mahasiswa manajemen bisnis, apa pentingnya sih Anda belajar bisnis? Pentingnya belajar bisnis ini kan untuk bagaimana kita untuk mempertahankan bisnis ini supaya bertahan. Bisnis bukan soal sukses hanya sekedar mata. Seperti yang kita lihat yang pernah trending waktu itu Escapal lah. Kan itu pernah trending. Itu hanya sebentar. Tidak bertahan lama untuk beberapa tahun kemudian. Makanya belajar bisnis itu sangat penting. Supaya kita bisa mempertahankan bisnisnya baik dalam bidang keuangannya, pemasaran, dan lain sebagainya. Oke, betul sekali ya. Kalau kita lihat memang salah satu lini masa yang tren kemarin cuma Escapal Milo itu kalau sama kayak Banana Pink tadi itu antri juga Pak ya kalau kita lihat. Tapi saat ini hilang gitu ya. Kemana seluruh para konsumen ini menghilangkan Escapal Milo pada kemana ya? Mungkin bisa dibantu juga Pak penjelasan sedikitnya. Betul ya. Kalau ini sebetulnya ya kita bicara ini terlalu teknis jadinya nanti ini kan betul. Kalau kita mau melihat kenapa menghilang itu ya saya sekali. Kalau fenomena ini mungkin tidak terlalu saya ikuti tapi memang ada namanya dalam bisnis itu siklus produk ada daur hidup produk produk life cycle istilahnya. Suatu produk itu memang secara teori namanya itu akan mengalami kejenuhan. Ini dia betul. Iya, dia akan mengalami kejenuhan mulai dari introduction, pengenalan produk tersebut, fase growth namanya pertumbuhan produk tersebut sampai fase puncak dia. Nah, setelah itu dia akan mengalami penurunan, kejenuhan. Nah, jadi kalau tidak ada terobosan, kalau misalnya seorang pebisnis dia harus bisa mengidentifikasi kapan produk ini maturity atau pada posisi puncak. Itu kan pasti pernah itu pada posisi puncak itu produk tersebut. Nah, kalau nggak tahu dia di mana posisi puncak dia akan merasa nyaman dengan kondisi tersebut. Akhirnya nggak ada inovasi, ya akhirnya ternyata konsumen dia udah jenuh, produk dia pada titik jenuh. Tapi kalau dia bisa mengidentifikasi, tentunya dia akan melakukan inovasi apa yang kurang, apa permintaan, apa keinginan konsumen saya terhadap produk ini. Nah biasanya produk-produk yang laris itu ya karena tahu titik jenuh.
Nah, kalau perusahaan besar pasti tahu. Misalnya, kenapa sih sering berganti itu model-model mobil kan? Avanza misalnya kalau kita, kenapa? Mungkin mobil yang paling laris kan. Tapi kan selalu ganti model mereka. Iya, betul sekali. Apa? Karena mereka tahu produk life cycle. Nah, di sini udah titik jenuh konsumen kami. Jadi apa yang harus kami perbaiki? Apa yang harus inovasi yang harus kami lengkapi sehingga terus produk tersebut terus laku di pasaran. Itu yang harus kita adopsi, seberapa kecil pun bisnis kita harusnya biar tetap terus berjalan bisnis itu. Iya, betul sekali ya, sangat setuju kalau mengenai ini Pak ya. Karena memang kalau untuk kita katakan baik di entrepreneur atau UMKM saat ini, memang kalau mungkin puncak klimaksnya seperti itu ya, lagi booming saat ini, tapi dia betul. monoton, hanya saat itu aja dia beranggapan wah udah dari titik aman gitu ya, karena itu ada sudah berada pada titik jenuh gitu Pak ya. Di situ bahayanya sebetulnya. Itu mungkin yang menjadi sugesti berat bagi para pejuang entrepreneur saat ini juga. Oke, mungkin kita akan jeda sesaat dulu Pak ya, sekitar 2 menit. Jadi untuk pendengar setia kami dimanapun berada, jangan lupa dan jangan kemana-mana. Stay tune terus hanya di 105 FM karena kita akan kembali dan mengulik beberapa informasi lainnya bersama 3 narasumber kita. Bahas bisnis, sekarang mungkin kita masuk ke keuangannya dulu kali Pak ya. Mengenai sedikit mungkin kulitnya dulu nih ya, pengertian atau mungkin introduction dari manajemen keuangan itu, boleh Pak? Mau masuk atau Bapak silakan. Mungkin masuk dulu lah ya. Boleh silakan. Mungkin saya tambahin lagi. Iya, betul. Boleh Mbak Ulia silakan. Oke. Di sini kita akan membahas tentang pengertian manajemen keuangan. Iya, betul. Manajemen keuangan itu kan Bang sangat penting gitu untuk dipelajari di kalangan mahasiswa. Apalagi sekarang kita itu berbasis syariah. Nah, jadi sebelum kita tahu apa itu pengertian manajemen keuangan, kita harus bedah dulu satu-satu perkata seperti pengertian manajemen. Sebenarnya kalau di ruang lingkup umum, manajemen itu artinya hanya sering kita dengar itu adalah mengatur, merencanakan. Tetapi sebenarnya manajemen itu adalah ilmu dan seni untuk menciptakan suatu untuk memaksimalkan nilai perusahaan. Jadi pengertian manajemen keuangan sendiri itu adalah proses perencanaan dan pengorganisasian dalam suatu perusahaan atau organisasi untuk mencapai nilai finansial keuangan yang optimal. Nah, jadi di manajemen keuangan itu memiliki beberapa fungsi yang sangat penting. Kenapa sih penting mempelajari manajemen keuangan ini? Karena memiliki fungsi yang penting juga. Yang pertama, fungsi manajemen keuangan itu satu untuk perencanaan keuangan. Jadi kan Bang, perencanaan keuangan ini sangat penting gitu kan. Apalagi kita sebagai seorang mahasiswa untuk mau direncanakan kemana, mau dialokasikan kemana dana kita gitu kan. Terus bisa membuat perencanaan anggaran. Yang kedua, fungsinya itu adalah untuk pengelolaan dan pengendalian keuangan. Jadi kita itu diajarkan untuk bisa menabung, berinvestasi dengan pengelolaan keuangan tersebut. Kemudian fungsi yang ketiga itu untuk pengambilan keputusan keuangan. Jadi mau dikemanakan dana ini, untuk apa? Lokasinya kemana gitu, agar lebih bermanfaat dan tidak sia-sia juga. Kemudian manfaat manajemen keuangan itu dalam sebuah perusahaan misalnya untuk meningkatkan profitabilitas agar tidak terjadi kerugian gitu. Kemudian untuk memaksimalkan nilai-nilai perusahaan juga. Itu dari Mbak Aulia ya, sangat menarik sekali kalau membahas tentang manajemen keuangan syariah ini ya. Mungkin bisa juga dari sisi Pak dosen ya, dari Pak Samsudin Muhammad, silakan Pak. Tadi sudah disampaikan oleh Ananda Alia ya tentang manajemen keuangan ya, cukup lengkap saya rasa. Manajemen keuangan itu apa? Nah, tentunya bisnis dan keuangan ya, dua kata memang yang saling melengkapi ya. Tak ada bisnis, tak ada usaha tentunya yang tidak punya modal bisa kita katakan. Nggak ada kita temukan, nggak ada modalnya usaha tersebut. Pasti membutuhkan uang, membutuhkan modal walaupun bisnisnya kecil ya, pasti selalu membutuhkan modal. Dan makanya dalam hal ini perlu dikelola, perlu manajemen uang tersebut. Nah, walaupun skala usahanya sangat kecil. Nah, apa sih manajemen keuangan ini? Ya tentu ini manajemen keuangan ini terdiri dari 3 aktivitas utama. Apa saja itu Pak? Yang pertama tentu namanya kalau di keuangan itu funding ya. Dari mana kita memperoleh sumber permodalan? Itu yang harus dipikirkan kalau kita mendirikan bisnis, dari mana sumber permodalannya. Nah, bisa saja modal internal, misalnya
apa namanya dari kekayaan atau harta si pendiri sendiri yang punya usaha, dan bisa modal eksternal, bisa misalnya dari sumber lain, misalnya lewat pengajuan pendanaan, pembiayaan ke bank ya, yang biasa dilakukan ya kalau seorang mendirikan usaha biasanya gitu ya. Atau kalau dalam skala perusahaan besar bisa melalui namanya go public ya. Mau buat usaha, perluas usaha, biasanya kalau skala perusahaan besar ya tentu go public atau IPO, menerbitkan saham baru. Nah, dia menerbitkan saham baru. Jadi ada beberapa tentunya sumber pendanaan yang harus dilakukan analisis. Dari mana sih sumber pendanaan yang paling menguntungkan? Apakah pakai uang Anda sendiri? Ataukah lebih menguntungkan Anda pinjam ke bank? Ataukah menguntungkan, ya kalau ini skala besar ya, perusahaan besar. Ataukah lebih menguntungkan Anda menerbitkan saham? Atau mencari, istilahnya mencari donatur? Itu harus dilakukan. Mana yang paling menguntungkan? Itu harus dihitung oleh seorang manajer keuangan dalam suatu usaha. Kedua, tentunya bagaimana pengelolaan keuangannya. Sumber pendanaan dapat, pengelolaan keuangannya bagaimana? Nah, itu namanya investasi ya. Investasi, keputusan investasi. Kemana ini keuangan ini dialokasikan? Misalnya pembelian peralatan, pembelian aset ya, pembelian bahan baku. Nah, harus diperhitungkan. Nah, terakhir, manajemen keuangan itu berkaitan dengan kegiatan namanya dividen polisi kalau istilahnya keuangan. Penentuan pasti setiap aktivitas bisnis tadi pada akhirnya dia akan menghasilkan laba atau rugi ya kan? Laba atau rugi itu pada akhirnya. Nah, dividen polisi adalah kebijakan tentang alokasi laba atau rugi ini, keputusan tentang laba atau rugi ini bagaimana. Terjadi laba misalnya mau dikemanakan labanya, terjadi rugi mau diapakan kerugian tersebut. Nah, itulah ruang lingkup manajemen keuangan yang harus dipahami khususnya seorang yang ahli di bidang keuangan ya, dalam pengelolaan bisnis. Betul sepakat ya. Oke Pak, kalau gitu ini ada pertanyaan juga ya tentunya. Kalau kita berbicara tadi tentang keuangan ini menjadi keuangan syariah harusnya Pak ya. Iya betul. Sebenarnya ini yang menjadikan perbedaan yang mendasar ya antara sistem keuangan syariah dan juga konvensional itu seperti apa Pak ya. Dan juga bagaimana kira-kira regulasi pemerintah mendukung pertumbuhan bisnis syariah di Indonesia saat ini ya. Atau mungkin pada sudut pandang Bapak bagaimana saat ini di kota-kota yang kita tinggali saat ini, atau mungkin secara umum ataupun secara nasional. Silakan Pak. Oke, baik. Mengenai apa tadi? Ada perbedaan mendasar. Perbedaan mendasar antara keuangan syariah dan juga konvensional. Oke. Perbedaan mendasar antara keuangan syariah dan konvensional. Iya. Nah, tentunya ada perbedaan yang mendasar dalam hal keuangan syariah dan konvensional. Pertama, perbedaan yang paling mendasar ya antara kedua sistem ini. Pertama tentu dari akadnya ya. Ya, biasa kalau di syariah itu cenderung akad. Gimana akadnya gitu. Nah, kalau di konvensional kan ya biasa kan. Kalau di syariah itu akad yang ada dalam syariah itu yang paling umum ya, termasuk di keuangan biasanya perbankan. Nah, kalau yang paling syariah itu memang namanya mudharabah dan musyarakah. Ya. Semacam kontrak kerjasama ya antara dua pihak, antara kita dengan pemberi modal, lembaga keuangan, dengan kesepakatan biasanya bagi hasil. Nah, itu. Tapi kalau di konvensional hampir tidak ada bagi hasil. Biasanya dia menetapkan sistem bunga, ya sistem bunga. Nah, itu salah satu perbedaan yang paling mendasar. Itu paling menarik nih. Ya, selanjutnya mengenai risiko ya. Ada risiko ya. Tadi bicara tentang akad ya. Resiko ya, pasti suatu usaha, suatu bisnis itu ada resikonya. Nah, nggak ada bisnis yang nggak ada resikonya ya. Jadi dalam pandangan syariah, dalam perbedaannya dalam syariah ya, resiko itu adalah sesuatu yang harus ditanggung secara bersama dua pihak. Jadi jangan salah satu pihak yang menanggung resiko sementara pihak lain tidak menanggung resiko. Itu dia. Dalam pandangan syariah seperti itu ya. Ada namanya profit loss sharing. Mau untung kita mau rugi kita bagi bersama. Itu di syariah. Tapi kalau di konvensional itu nggak
Iya. Diadopsi gitu ya. Sangat sepakat. Nah kalau di konvensional ya profit sharing gitu, Iya. keuntungan aja yang dia apa kan. Apa namanya, kalau rugi ya tanggung sendiri kan. Tetap Anda harus bayar, harus Anda bayar, Anda mengajukan pendanaan harus Anda bayar tetap. Nggak kenal rugi, tapi syariah sebetulnya konsepnya harus sama-sama ditanggung gitu. Itu beberapa perbedaan yang mendasar mungkin di dua sistem keuangan ini gitu. Oke, tadi secara mendasar antara syariah dan konvensional sangat terbuka sekali ya setelah Bapak Samsudi menjelaskan. Jadi akan tahu itu jika memang masih menjadi tanda kutip pertanyaan di benak Anda, itulah jawaban yang disampaikan oleh Pak Samsudi. Oke. Dan juga kita bahas juga Pak mengenai sedikit ya regulasi pemerintah apakah memang mendukung pertumbuhan bisnis syariah di Indonesia ini. Oke, itu tadi ya regulasi. Masalah regulasi. Ya. Sebetulnya pemerintah memang belakangan ini banyak mengeluarkan regulasi tentang keuangan syariah. Sebetulnya pemerintah memang sangat mendukung keuangan syariah berkembang di Indonesia. Walaupun ya mungkin regulasi itu masih kurang optimal gitu. Kenapa saya katakan kurang optimal? Kita bisa lihat, nah kita buat perbandingan kan ini masalah regulasi. Berarti kita bandingkan dengan negara tetangga kita yang paling dekat. Nah, kalau regulasi itu betul-betul sudah sesuai kan di dalam keuangan syariah ini sudah sesuai dengan kebutuhan di bidang keuangan syariah, pasti keuangan syariah kita itu akan sangat-sangat maju ya. Iya, betul. Nah, misalnya kita bandingkan dengan negara kita tetangga kita Malaysia. Nah, bagaimana keuangan syariah di Malaysia? Nah, Malaysia saat ini menempati posisi pertama keuangan syariah terkemuka di dunia. Di dunia ini secara global berarti. Mengalahkan negara-negara Arab. Nah, mengalahkan Arab Saudi. Dulu mereka peringkat 2, sekarang mereka peringkat 1. Apa salah satu alasan yang menyebabkan ekonomi syariah, keuangan syariah di Malaysia berkembang begitu pesat? Memang regulasi pemerintah mendukung semuanya. Nah, mendukung semuanya terhadap keuangan syariah ini. Jadi kalau mau belajar tentang Anda berminat ya, apalagi generasi muda yang berminat dengan keuangan syariah, ekonomi syariah, ya bisnis syariah, nggak usah ke negara Arab lagi belajar, karena Anda sudah ditinggalkan Malaysia. Malaysia nomor 1, nomor 2 Arab Saudi, nomor 3 Indonesia. Nah kita nomor 3, alhamdulillah. Mungkin karena kita memang negara Muslim terbesar di dunia sebetulnya. Kalau secara peringkat, secara secara hitung-hitungan angka. Kan itu ada penilaiannya kan, betul. Skornya. Nah skor kita 90, sekitar 90 kita bulatkan. Malaysia itu skornya 190 hampir 2 kali lipat skor negara kita. Luar biasa. Jadi harus ada seharusnya kita harus belajar ke Malaysia ya. Bagaimana sih regulasi yang mereka terapkan sehingga ekonomi syariah itu, keuangan syariah, bisnis semuanya, bisnis syariah berjalan begitu baik di Malaysia. Ya, kita udah mulai sih banyak aturan yang diterbitkan pemerintah dan DSN MUI ya, Dewan Syariah Nasional MUI. Bagaimana biar ekonomi syariah, biar keuangan syariah ini berkembang di Indonesia, misalnya dengan penerbitan aturan tentang saham syariah, obligasi syariah, reksadana syariah, dan juga di bidang perbankan syariah. Nah, salah satunya kalau di perbankan kita lihat aturan tentang merger ya. Makanya kita mengenal sekarang yang paling satu bank syariah yang paling besar BSI. Nah, kalau dulu banyak ya. Itu sebagai salah satu terobosan dari pemerintah sih untuk bagaimana keuangan syariah itu bisa lebih maju. Bahkan untuk mendukung berarti Pak ya. Oke, kalau berarti itu kalau kita berbicara tadi Indonesia berada di peringkat ketiga global saat ini Pak. Berarti sebenarnya ada tantangan besar di sini ya. Mengapa Indonesia yang mayoritas mungkin 85% kurang lebih mayoritas penduduk muslim yang sangat besar, kurang lebih 200 jiwa populasi berada di Indonesia ini, tapi berada dalam peringkat ketiga dan juga nilai skor yang cukup rendah jika dibandingkan dalam peringkat 1 Malaysia negara sebelah ya. Masih jauh rentan. Iya, ini menjadi tantangan terbesar yang dihadapi oleh pelaku usaha dalam menerapkan sistem keuangan syariah juga Pak ya. Berarti di sini adalah sebuah problem yang harus diselesaikan sebenarnya. Bagaimana kalau pendapat Bapak sebenarnya tantangan terbesar sebagai mereka pelaku yang menerapkan sistem keuangan syariah ini apa Pak? Oke, menerapkan sistemnya. Jadi tantangan terbesar kita mengapa sih keuangan syariah ini tidak begitu pesat, walaupun udah mengalami perkembangan tapi belum terlalu maksimal ya seperti Malaysia.
Harusnya kalau 87% penduduk muslim kita muslim ya Islam, harusnya penguasaan pasar modal atau penguasaan keuangan syariah, bisnis syariah itu ya maunya sama juga ya. Iya, betul sekali. Kita banyak muslim kan. Belum lagi itu kalau Islam semua ya. Iya. Belum lagi kalau bisnis syariah itu kan nggak harus Islam juga. Betul sekali. Harusnya di atas itu lagi kan. Nah, kenapa sih terjadi seperti itu? Tentu banyak permasalahan ya. Iya. Banyak faktor. Nah, permasalahan tantangan pertama tentu di sini kita yang paling mendasar adalah persepsi. Persepsi tentang keuangan syariah, tentang bisnis syariah itu di negara kita belum sesuai gitu. Nah, banyak yang itu kan persepsi cenderung ke pendapat gitu ya. Banyak yang berpersepsi apa sih beda syariah dengan konvensional? Belum bisa membedakan. Iya, itu tadi betul Pak. Nah, sama aja nya. Gimana letak perbedaannya? Iya. Nah, memang itu tanggung jawab kita bersama, khususnya ya dari mahasiswa yang di syariah ini kan. Nah, orang mendengarkan ustadz ya, tapi kadang ustadz ya tidak terlalu tahu dia tentunya tentang syariah ini. Memang kita sih religius ya, tapi harusnya ya, itu disampaikan oleh ustadz. Makanya mahasiswa ini kalau dari saya malah berpandangan, samping Anda sebagai akademisi ya harus bisa juga sebagai ustadz juga gitu ya. Artinya Anda memberikan pencerahan di bidang ekonomi gitu. Nah, hingga persepsi masyarakat bisa berubah. Oh, ternyata syariah itu keuangan syariah itu ya betul-betul bagus. Nah, persepsinya udah benar. Bisa membedakan yang konvensional dengan syariah. Nah, banyak sih sebetulnya yang menjadi penyebab ya permasalahan, termasuk literasi, edukasi memang masih rendah ya. Edukasi tentang keuangan syariah masih rendah. Itu nampak dalam survei ya, terlihat dari survei literasi kita sangat rendah dibandingkan dengan konvensional pemahaman masyarakat kita. Walaupun ya banyak juga gerakan pemerintah untuk meningkatkan literasi tentang keuangan syariah ini. Ya selanjutnya SDM ya, SDM di bidang perbankan di bidang keuangan syariah ini ya sebetulnya masih rendah SDM di bidang keuangan syariah. Selanjutnya tentu tadi udah saya sebutkan akomodasi pembiayaan, akad, berkaitan dengan akad. Ini permasalahan di kita, permasalahan di sistem kita sehingga akhirnya tidak bisa membedakan tadi. Nah, kenapa nggak bisa membedakan? Akad yang syariah itu sebetulnya pembiayaan yang paling syariah itu memang mudharabah musyarakah, akad kerjasama. Tapi dalam prakteknya biasanya lembaga keuangan itu bukan akad kerjasama yang dilakukan, tapi akad namanya akad murabahah. Akadnya akad jual beli. Akhirnya akad jual beli ini bukan bagi hasil, tapi margin keuntungannya ditetapkan. Nah itu biasanya yang diadopsi oleh perbankan atau lembaga keuangan syariah. Jadi orang nggak bisa membedakan. Namanya margin keuntungan di mana? Persentase juga. Nah, persentase juga akhirnya. Jadi orang berpikir apa bedanya? Nggak tahu jadinya kita. Nah, karena akadnya sebagian besar ya, kalau kita pembiayaan itu akad murabahah, atau akad jual beli, bukan akad kerjasama. Jadi ini beberapa tantangan ya. Nah, selanjutnya tentunya tantangan kita adalah potensi yang belum tergarap tadi. Ini tantangan bagi kita untuk gimana mengembangkan ekonomi keuangan syariah ini, ya, bisnis syariah ini yang belum tergarap. Artinya kalau kita bicara lihat data, itu yang tadi yang saya sebutkan. Nah, pangsa pasar misalnya, pangsa pasar sektor perbankan itu masih di bawah 10%. Nah, 10%, artinya 90% lebih masyarakat kita ya cenderung konvensional. Nah, masih memilih konvensional. Misalnya lembaga keuangan syariah lain, misalnya asuransi syariah, itu lebih rendah lagi. Ya, asuransi syariah itu sangat rendah, lebih banyak ke konvensional, masih belum ya, pegadaian syariah semua. Jadi tantangan tentunya, tantangan yang harus ya menjadi tanggung jawab bersama ya, khususnya ya, kalau kita sebagai akademisi tentunya ya mengedukasi gitu ya, mengedukasi masyarakat tentang keuangan dan bisnis syariah. Oke, betul sekali ya. Jadi tadi kalau sedikit Arjuna tangkap ya, kalau mengenai tadi tantangan terbesar sebenarnya mengubah ya mungkin pola pikir masyarakat, ya, mengenalkan bagaimana sebenarnya syariah ini sebagaimana akadnya dan lain sebagainya itu yang memang harus dijelaskan kepada masyarakat ini sehingga mereka
mengetahui bagaimana untungnya, bagaimana value-nya bagi mereka sehingga bisa menerapkan untuk kehidupan mereka sehari-hari. Seperti tadi mungkin di bagian syariah dan lain sebagainya juga ya, itu menjadi tantangan besar apalagi untuk mahasiswa dari prodi bersangkutan mau keuangan syariah ataupun bisnis syariah juga. Oke. Mungkin kita akan jeda sesaat dulu ya rekan-rekan, karena mungkin di sesi break setelah ini kita akan closing statement juga, dan sebagai narasumber yang hadir ketiga ini akan menyampaikan masing-masing bagaimana pandangan akhirnya mengenai ekonomi dan juga keuangan syariah ini. Stay tune terus hanya di 105 Rawa FM ya Lifestyle. Kembali lagi dari kawasan Jenderal Sudirman, Arjanda kembali menyapa ruang dengar Anda dalam formasi pukul 20:51 menit waktu Indonesia Barat. Ya, tak terasa sudah hampir 1 jam waktu berlalu talk show kita di malam hari ini ya. Waktu untuk mencapai pukul 9 kurang lebih 9 menit lagi ya. Ini waktu yang sangat singkat, makanya kita ambil sebagai closing statement di sesi ketiga ini ya. Pak, kalau tadi kan sebenarnya kita ulangi lagi ini mengenai keuangan dan bisnis syariah ya. Tentunya berarti pertanyaan yang akhir dari talk show ini sebenarnya tujuannya adalah apa sebenarnya langkah konkret ya, ataupun sebenarnya seberapa penting ya generasi muda ya dalam mendorong pertumbuhan industri keuangan syariah dan juga bisnis ini ya. Ini menjadi PR besar kita tentunya Pak. Oke, silakan disampaikan dulu untuk dua mahasiswa dari Mas Bram dan juga Mbak Aulia. Silakan sekalian dari closing statement juga dan dilanjut oleh Bapak Samsudin juga nanti. Oke, baik. Closing statement dari saya itu tentang ekonomi syariah dan keuangan syariah. Begini, keuangan syariah itu kan sangat penting gitu kan dipelajari dalam kalangan masyarakat, mahasiswa. Ya, jadi kenapa sih penting mempelajari keuangan syariah ini? Agar yang paling penting itu agar kita bisa terhindar dari transaksi yang haram seperti riba, maisir, goror dan lain-lain sebagainya. Karena memang keuangan syariah ini sangat menekankan pada prinsip-prinsip syariah gitu kan. Apa sih prinsip-prinsip syariahnya itu? Jadi prinsip syariahnya itu yang pertama itu larangan riba, larangan transaksi haram, prinsip keadilan dan keberkahan, kesetaraan sosial. Nah, jadi di keuangan syariah ini juga kita belajar tentang bagaimana kita bisa mengelola zakat, infak dan wakaf. Jadi tidak hanya berfokus pada kepentingan pribadi, tetapi juga kesejahteraan sosial juga. Kemudian selanjutnya sebagai mahasiswa kita harus juga mengajak kalangan masyarakat untuk lebih memahami apa sih keuangan syariah itu dan pentingnya keuangan syariah itu. Mungkin dengan cara bersosialisasi dan membuat talkshow seperti ini atau seminar-seminar di kampus-kampus atau sekolah-sekolah. Mungkin itu saja dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Oke, terima kasih untuk Mbak Aulia, sangat setuju juga ya untuk langkah kecil mungkin seperti melakukan penyiaran seperti ini, melakukan seminar juga ya, memberikan himbauan kepada masyarakat, mungkin orang-orang di sekitar kita. Itu yang menjadi PR kita sebenarnya. Bagaimana kita meyakinkan orang-orang di sekitar kita terlebih dahulu sebelum meyakinkan untuk orang-orang yang lebih luas lagi ya. Itu dari Mbak Aulia, sekarang dilanjut oleh Mas Bram, silakan. Baik, terima kasih. Di sini closing statement saya menurut tentang bagaimana bisnis dan keuangan syariah itu perkembangannya. Menurut saya perlunya untuk belajar tentang bisnis itu supaya agar kita berbisnis dengan baik dan benar dan terhindar dari larangan hukum. Dan agar bisnis syariah ini berkembang, kita harus mengedukasi semua masyarakat bagaimana transaksinya secara benar, tidak tergolong dari riba, maisir dan goror seperti yang dikatakan Mbak Aulia itu. Mungkin hanya itu. Cukup. Terima kasih Mas Bram untuk kesepakatannya bersama Mbak Aulia. Ini memang nggak jauh beda ya tentunya pandangan sebagai mahasiswa saat ini ya. Kita lanjut untuk Pak Samsudin Muhammad, ini mungkin lebih luas lagi pandangannya untuk kita semua di Malang. Dan aku dengar 105, silakan disimak. Silakan Pak. Terima kasih ya. Oke, sebagai penutup diskusi kita malam ini, talkshow kita. Jadi ini sesuai dengan judul kita, prospek bisnis dan keuangan syariah di Indonesia ya. Artinya tadi sudah sampaikan prospek bisnis dan keuangan syariah di Indonesia sangat baik, memiliki harapan cerah ya ke depannya. Nah jadinya ya tentu ini harus kita jemput bersama ya. Nah ini jadi masa depan kita semuanya. Makanya kita tentu perlu belajar tentang bisnis, perlu belajar tentang keuangan agar kelak bisa ya mengelola bisnis dan juga kalau misalnya praktek di bidang keuangan ya. Nah, kenapa perlu ya? Tentu ya salah satunya harapan kita
Dengan melalui bisnis ya, kita bisa menjadi job creature ya. Bukan job seeker. Bukan job seeker ya. Itu kita harapkan dari mahasiswa juga. Jangan terlalu fokus jadi job seeker, mencari kerja, tapi fokuslah jadi job creature. Nah, salah satu syarat agar negara itu maju adalah presentasi wirausahanya itu, kalau negara maju ya 10 sampai 12%. Syarat minimalnya itu 4%. Indonesia bagaimana? Masih sangat rendah, masih di bawah 4%. Belum memenuhi syarat minimal. Bahkan syarat minimal belum memenuhi. Itu menandakan bahwa memang minat wirausaha, minat bisnis di negara kita masih rendah. Ini harusnya yang harus kita kembangkan, yang harus kita pupuk. Makanya jangan sampai seperti sekarang yang lagi booming ya. Tren sekarang Indonesia gelap. Apalagi satu lagi, kabur aja dulu. Apa? Karena susahnya lapangan kerja. Karena apa? Fokusnya job seeker. Jarang yang fokusnya job creature. Terakhir mungkin dari pandangan agama. Bisnis sesuatu yang sangat diajarkan dalam ajaran agama. Tentunya bisnis yang pada akhirnya memberi keberkahan ya. Bukan tujuannya semata profit, tapi juga mengharapkan keridhaan Allah. Nah, bisnis adalah pintu rezeki yang sudah dijanjikan dalam agama. Apa kata hadis Nabi? 9 dari 10 pintu rezeki adalah dari perdagangan, atau dalam hal ini sebetulnya cenderung ke bisnis. Ya, pintu rezeki itu paling banyak dari bisnis. Lalu yang zaman dulu perdagangan, kalau Nabi kan memang perdagangan di sana. Jadi mari kita mulai melihat masa depan bisnis dan keuangan syariah dengan penuh optimisme, tentu dengan langkah konkret. Langkah konkret kita mulai. Memulai dengan langkah-langkah konkret, baik itu menjalankan bisnis atau yang belajar tentang manajemen keuangan dan bisnis. Mungkin itu statement terakhir dari saya. Terima kasih untuk Pak Samsudin Muhammad ya, ketiga narasumber kita, 2 mahasiswa dan juga 1 dosen dari UIN Syahada ya. Kebetulan ketiganya memang dari UIN Syahada juga nih. Ya, betul. Tadi ada disampaikan closing statement mengenai tema kita mengenai keuangan dan juga bisnis syariah di Indonesia tentunya ya. Sedikit juga ini menjadi PR dan tantangan gue kita bersama, khususnya nih kaum Genji ya, khususnya mahasiswa-mahasiswa yang mungkin bergelut di bidangnya ini masing-masing. Bagaimana mungkin inilah yang akan menyebarkan sehingga mungkin bisa membantu Indonesia mencapai standar minimum 4% tadi Pak ya. Betul. Kalau bisa lagi 12% dan sekian untuk bisa memenuhi standar negara maju tersebut ya. Jadi itu dia talk show kita di malam hari ini, kurang lebih 1 jam. Marginata telah menemani ruang dengar Anda dimanapun berada, dan terima kasih telah menyimak. Dan jangan lupa saksikan setiap Rabu malam untuk talk show bersama dosen UIN Syahada. Tentunya akan bersama tema yang berbeda dan juga dengan narasumber yang berbeda dan variatif dan juga seru tentunya. Stay tune terus hanya di 105 FM. Marginata mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.